analisa, baru nanti dia mengambil keputusan, gitu kan. Memutuskan BBM Papua sama dengan Jawa itu bukan pekerjaan mudah. Memeratakan pembangunan, membuat jalan bypass tol di Papua itu bukan sembarangan. Jadi mereka itu melihat Pak Jokowi begitu bijaksananya. Nah, tapi kalau top down terus cuma ngebrak meja, pidato keras-keras seperti Pak Prabowo sekarang itu, bicara soal pemberantasan korupsi dan sebagainya. Undang-undang perampasan aset aja Bapak nggak selesaikan sampai sekarang, udah 10 bulan. Itu kan menjadi catatan. Nah, balik lagi kepada gaya kepemimpinan. Di sipil kita itu ada Habibie, ada Gus Dur, ada Mega, dan Pak Jokowi. Tapi dari 4 ini, Gus Dur dan Habibie itu cuma masa transisi, tidak bisa berbuat apa-apa karena waktunya cuma 3,5 tahun. Megawati 3 tahun ini sebenarnya yang saya bilang itu paling celaka, karena di dalam waktu yang singkat itu aset negara yang dijualin sama Bu Megawati. Sementara di zaman Pak Jokowi lah pembangunan itu begitu luar biasanya. Jadi kalau kemarin ada orang bilang, utangnya tambah banyak, 7.000 triliun segala macam. Jangan asal jeplak aja sampean gitu. Jadi dianalisa dulu. 8.000 triliun itu 3.000 triliunnya sudah bayar utangnya yang ditinggal SBY. Ya kan, pembangunannya 4.200 triliun. Masa nggak ingat membangun tol 2.700 kilometer umpamanya, terus bangun jalan desa 395.000 kilometer, apalagi yang lain-lain, bendungan 60, bandara 27, belum lagi biaya untuk COVID 1.200 triliun. Belum lagi biaya untuk membeli saham Freeport 62 triliun dan banyak lagi. Nah, sebenarnya di kepemimpinan Pak Jokowi, kalau dihitung antara bayar utang pembangunan dan hutang terakhir yang ditinggalkan, itu surplus. Duitnya dari mana? Ya dari pajak, dari mana-mana yang dia dapatkan itu. Bayangin Pak Jokowi 10 tahun itu efektifnya cuma 7 tahun. 6 tahun malah, yang setahun pertama dia menata apa yang sedang ada, dan itu mau diteruskan, mau dirubah, dan sebagainya. Sisanya 3 tahun hampir kita kena COVID. Jadi itu luar biasa. Nah, kembali lagi kepada Pak Prabowo. Kalau dari harapan awal kita digiring Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, termasuk saya, itu adalah harapannya menjadi penerus repondasi yang sudah dibuat Pak Jokowi. Ingat ya, repondasi. Jadi direpondasi Indonesia oleh Pak Jokowi. Ini yang harus diteruskan. Karena hilirisasi dan sebagainya itu adalah harapan kita ke depan. Selama ini sumber daya alam kita dijual dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan baku. Itu yang dinikmati oleh sejak zaman Belanda sampai kepada akhir kepemimpinan Pak SBY. Pak Jokowi lah yang membuat hilirisasi itu. Masih ingat kan, dulu kita jual raw material nikel saja, raw-nya saja, itu 1 tahun cuma sekitar 6 miliar dolar. Setelah menghilirisasi menjadi 530 miliar dolar. Ada alih teknologi, ada segala macam. Kesempurnaannya sudah pasti tidak. Pasti ada kurang sana-sini. Tapi growth-nya secara value, secara nilai, itu begitu tingginya. Nah, ini kalau sekarang Pak Prabowo diolok-olok, ambalat loh, yang sudah jelas-jelas kita punya. Diserang Malaysia seperti itu aja sama Anwar Ibrahim, terus mau mengajak kerjasama. Ini ada istilah bagus dari kawan-kawan. Ini ibarat rumah kita dimasukin maling, terus malingnya diajak makan bersama. Ini sindiran yang cukup telak sebenarnya buat Pak Prabowo. Nah, buat kita, style, gaya,